Matius pasal 26. Yesus menyatakan ketiga kalinya, sengsara kematiannya. Ayat 1, maka terjadilah apabila Yesus sudah menyelesaikan segala ucapan itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi, Paskah dan Putra Manusia akan dikhianati untuk disalibkan." Muslihat untuk membunuh Yesus. Ayat 3, kemudian berhimpunlah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua umat itu, di istana imam besar yang bernama Kayafas. Lalu mereka berunding supaya dapat menangkap Yesus dengan muslihat dan membunuhnya. Tetapi mereka berkata, "Janganlah pada hari raya, supaya jangan timbul keributan di antara kaum itu." Yesus diurapi di rumah Simon Kusta. Ayat 6, dan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon yang kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal, dan mencurahkannya di atas kepala Yesus, ketika ia sedang duduk makan. Tetapi ketika murid-muridnya melihat hal itu, mereka gusar, katanya, "Apa maksudnya pemborosan ini? Karena minyak ini dapat dijual dengan mahal, dan diberikan kepada orang miskin." Tetapi ketika Yesus mengetahuinya, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Karena ia melakukan suatu perbuatan baik ke atasku. Sebab orang miskin selalu ada bersamamu, tetapi aku tidak selalu bersamamu. Karena dengan pencurahan minyak ini di atas tubuhku, ia melakukannya untuk penguburanku. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, dimanapun Injil itu diberitakan di seluruh dunia, apa yang dikerjakan perempuan ini, akan disebutkan menjadi suatu peringatan akan dia." Yudas merencanakan pengkhianatan dengan imam-imam kepala. Ayat 14, kemudian seorang dari antara ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, pergi kepada imam-imam kepala itu, serta berkata, "Apakah yang hendak kamu berikan kepadaku, jikalau aku menyerahkan dia kepadamu?" Maka mereka itu pun menetapkan baginya 30 keping perak. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk mengkhianati dia. Murid-murid mempersiapkan Paskah. Ayat 17, pada hari pertama dari hari raya roti tanpa ragi, datanglah murid-murid itu kepada Yesus, katanya kepadanya, "Di manakah Tuhan suka kami mempersiapkan bagi Tuhan untuk makan Paskah?" Maka kata Yesus, "Pergi, masuklah ke dalam kota menemui seseorang, dan katakanlah kepadanya, Guru berkata, waktuku sudah dekat, aku akan memegang Paskah di rumahmu dengan murid-muridku." Dan murid-murid itu melakukannya sebagaimana yang dipesankan Yesus kepada mereka, maka mereka mempersiapkan Paskah itu. Pengkhianat itu dinyatakan dalam perjamuan malam. Ayat 20, setelah malam tiba, ia duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa seorang dari antaramu akan mengkhianati aku." Maka berdukacitalah mereka itu amat sangat, dan setiap orang dari antara mereka mulai berkata kepadanya, "Ya Tuhan, sayakah?" Maka ia menjawab serta berkata, "Dia yang mencelupkan tangannya bersama aku ke dalam pinggan, dialah yang akan mengkhianati aku. Putra Manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang itu, yang mengkhianati Putra Manusia, adalah baik bagi orang itu, jikalau ia tidak dilahirkan." Maka Yudas yang mengkhianati dia itu menjawab dan berkata, "Rabi, sayakah?" Ia berkata kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan sementara mereka itu makan, Yesus mengambil roti, memberkatinya dan memecah-mecahkannya, serta memberikannya kepada murid-murid itu sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan itu dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka itu sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan itu. Karena inilah darahku,
yaitu darah wasiat baru, yang ditumpahkan karena orang banyak, untuk pengampunan dosa. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum air buah anggur ini lagi, mulai sekarang sampai hari itu ketika aku minum yang baharu, bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapa-Ku." Dan sesudah mereka menyanyikan sebuah pujian, mereka keluar menuju ke Bukit Zaitun. Yesus menyatakan penyangkalan Petrus. Ayat 31, kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kamu sekalian akan tersontoh karena aku, sebab telah tersurat, bahwa aku akan memalu gembala itu, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tetapi setelah aku dibangkitkan, aku akan berjalan lebih dahulu daripadamu ke Galilea." Petrus menjawab dan berkata kepadanya, "Sekalipun semua tersontoh karena Tuhan, saya sekali-kali tidak akan tersontoh." Yesus berkata kepadanya, "Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa pada malam ini, sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkali aku 3 kali." Petrus berkata kepadanya, "Sekalipun saya harus mati bersama-sama dengan engkau, saya tidak akan menyangkali dikau." Demikian juga dikatakan oleh sekalian murid itu. Pergumulan Getsemani. Ayat 36, kemudian tibalah Yesus dengan mereka ke suatu tempat yang disebut Getsemani, lalu berkatalah ia kepada murid-murid itu, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa sertanya Petrus dan kedua putra Zabdi, lalu mulailah ia berduka cita dengan sangat berat. Kemudian berkatalah ia kepada mereka itu, "Jiwaku berduka cita amat sangat, bahkan hampir mati. Tinggallah di sini dan berjagalah sertaku." Maka pergilah ia lebih jauh sedikit, lalu sujudlah ia dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang kukehendaki, tetapi seperti yang kau kehendaki ini." Kemudian kembalilah ia kepada murid-murid itu dan mendapati mereka tertidur, dan berkatalah ia kepada Petrus, "Bagaimana? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Berjaga dan berdoalah, supaya jangan kamu masuk dalam pencobaan. Sungguh pun roh mau, tetapi daging lemah." Untuk kedua kalinya, pergilah ia lagi dan berdoa, katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak boleh lalu daripadaku, melainkan aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia datang, didapatinya mereka itu tertidur pula, karena matanya berat. Maka ditinggalkannya mereka itu, lalu pergi lagi dan berdoa pada ketiga kalinya, mengatakan kata-kata yang sama. Kemudian datanglah ia kepada murid-muridnya, serta berkata kepada mereka itu, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihatlah jamnya sudah dekat, maka Putra Manusia akan dikhianati, masuk dalam tangan orang-orang berdosa." Yesus ditangkap. Ayat 46. "Bangunlah, marilah kita pergi. Tengoklah, orang yang mengkhianatiku sudah dekat." Maka ketika ia sedang berkata-kata, lihatlah, Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, datang bersama-sama dengan sekumpulan orang banyak yang berpedang dan pentung, disuruh oleh imam kepala dan orang tua-tua kaum itu. Maka orang yang mengkhianati Yesus, memberi suatu tanda kepada mereka, katanya, "Siapapun yang kucium, itulah dia, tangkap dia dengan segera." Maka tiba-tiba ia naik kepada Yesus sambil katanya, "Salam, ya Rabi," lalu ia mencium dia. Maka Yesus berkata kepadanya, "Hai sahabat, untuk apa engkau datang?" Maka datanglah mereka semua, meletakkan tangannya ke atas Yesus dan membawanya. Maka tiba-tiba seorang dari antara mereka yang menyertai Yesus, mengedangkan tangannya dan menghunus pedangnya, lalu memarang hamba imam besar dan mengerat telinganya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kembalikanlah pedangmu ke tempatnya lagi, karena semua orang yang memakai pedang akan binasa oleh pedang. Apakah kamu mengira bahwa aku tidak dapat memohonkan sekarang juga kepada Bapa-Ku,
supaya ia memberikan kepadaku lebih daripada 12 legion malaikat. Tetapi, kalau begitu bagaimanakah Alkitab bisa digenapi, bahwa harus terjadi demikian? Pada jam itu juga, Yesus berkata kepada orang banyak itu, Kamu keluar seperti melawan penyamun, dengan berpedang dan pentung hendak menangkap aku. Setiap hari aku duduk bersama kamu mengajar di dalam bait Allah, dan kamu tidak juga menangkap aku. Tetapi semuanya ini berlaku, supaya kitab nabi-nabi dapat digenapi. Lalu sekalian murid itu pun lari, dan meninggalkan dia. Yesus di hadapan Kayafas. Ayat 57, maka orang yang telah menangkap Yesus itu, membawanya kepada Kayafas imam besar, di mana ahli-ahli Taurat dan tua-tua telah berkumpul. Tetapi Petrus mengikut Yesus dari jauh, sampai ke halaman imam besar, lalu masuklah ia dan duduk dengan hamba-hamba itu, hendak melihat kesudahannya. Maka imam-imam kepala, dan tua-tua, dan semua majelis bicara itu, mencari kesaksian dusta melawan Yesus, supaya dapat membunuhnya. Tetapi mereka tidak mendapatinya, walaupun banyak saksi dusta datang, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya datanglah 2 orang saksi dusta. Dan berkata, orang inilah yang mengatakan, aku dapat meruntuhkan bait Allah, dan membangunkannya dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri serta berkata kepadanya, tidakkah engkau menyahut sesuatu pun, apakah yang disaksikan orang ini atasmu? Tetapi Yesus diam saja. Maka imam besar itu menjawab dan berkata kepadanya, aku menuntut sumpahmu demi Allah yang hidup, supaya engkau mengatakan kepada kami, apakah engkau ini Kristus, Putra Allah itu? Yesus berkata kepadanya, Engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini kamu akan melihat Putra Manusia duduk di sebelah kanan yang kuasa, serta datang di dalam awan-awan dari langit. Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya, katanya, ia mengatakan hujatan, untuk apakah kita membutuhkan saksi-saksi? Lihatlah, sekarang kamu sudah mendengar hujatnya itu. Apakah yang kamu pikirkan? Mereka menjawab dan berkata, ia patut dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya, serta meninju dia, dan yang lain menampar dia dengan tapak tangannya. Sambil berkata, nubuatkanlah kami, hai Kristus, siapakah dia yang telah menampar engkau? Sangkal Petrus. Ayat 69, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah kepadanya seorang hamba perempuan, katanya, engkau juga bersama-sama Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di hadapan sekalian orang, katanya, saya tidak mengerti, apa yang kau katakan. Apabila ia keluar ke pagar halaman, seorang hamba perempuan yang lain melihatnya, dan berkata kepada orang-orang di situ, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Maka ia menyangkal lagi dengan suatu sumpah, saya tidak mengenal orang itu. Sejurus kemudian orang yang berdiri di situ datang kepadanya, dan berkata kepada Petrus, sesungguhnya engkau juga salah seorang dari mereka itu, karena logatmu menyatakan engkau. Lalu mulailah ia mengutuk dan bersumpah, saya tidak mengenal orang itu. Maka tiba-tiba ayam jantan pun berkokoklah. Maka teringatlah Petrus akan perkataan Yesus, yang telah mengatakan kepadanya, sebelum ayam jantan berkokok kelak, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Lalu keluarlah ia, serta menangis dengan pahit.